Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang antropomorfisme. Mungkin sebagian dari kita belum pernah mendengar istilah ini, karena memang istilah ini tidak terdapat di dalam Alkitab. Ini adalah istilah teologis yang menggambarkan tentang penyataan diri Allah sehingga Allah dapat dipahami oleh manusia. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama, pengertian antropomorfisme. Yang kedua, tujuan antropomorfisme. Dan yang ketiga, contoh antropomorfisme di dalam Alkitab. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan antropomorfisme? Saudara, kata antropomorfisme berasal dari 3 kata dasar, yaitu anthropos, yang artinya manusia, morphe, yang artinya bentuk, dan isme, yang artinya paham. Jadi, secara sederhana arti antropomorfisme adalah penyataan diri Allah dengan menggunakan sifat atau watak manusia. Allah menyatakan dirinya, dia menggunakan sifat-sifat atau watak yang dimiliki oleh manusia. Dapat juga dikatakan Allah menggunakan karakteristik yang dimiliki oleh manusia supaya manusia dapat memahami diri Allah. Jadi kata antropomorfisme mengacu kepada persepsi bahwa Tuhan memiliki bentuk dan sikap yang sama dengan manusia. Tetapi Allah tidak sama dengan manusia. Ini hanya membuat persepsi bahwa Tuhan itu seolah-olah memiliki bentuk atau sikap yang sama dengan manusia. Nanti di bagian akhir kita akan lihat apa saja sih contoh-contoh antropomorfisme di dalam Alkitab. Nah, apa tujuan antropomorfisme? Tujuan utama antropomorfisme adalah supaya manusia itu dapat memahami Allah. Allah berkenan menyatakan dirinya yang kekal, yang tidak fana kepada manusia yang fana. Seorang teolog pernah berkata dengan istilah Latin seperti ini: finitum non possit capere infinitum. Artinya manusia yang fana itu tidak bisa mengenal pribadi yang kekal, yaitu Allah, kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, untuk menyatakan dirinya kepada manusia supaya dia dapat dikenal, Allah menggunakan cara yang dapat dimengerti oleh manusia. Kenapa? Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Hal itu jelas tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27. Kita baca Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi dari Kejadian 1 ayat 26 ini kita jelas mengerti bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Gambar dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani menggunakan kata selem, sementara rupa itu menggunakan kata demut. Kalau dalam bahasa Latin, gambar itu adalah imago, dan rupa itu adalah similitudo. Namun kalau kita baca di ayat berikutnya, yaitu Kejadian 1 ayat 27, dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam ayat 27 ini kita melihat bahwa tidak lagi dipakai kata rupa. Sehingga para teolog penafsir banyak yang berpendapat bahwa gambar dan rupa itu sama.
Kenapa ayat 26 menggunakan dua kata yaitu gambar dan rupa itu sebagai bentuk penekanan. Dalam bahasa teologinya disebut tautologi. Jadi pengulangan untuk menekankan, karena yang ditekankan itu adalah sesuatu yang penting. Nah, sementara di ayat 27 ini kata rupa tidak lagi diulang, tapi hanya menggunakan kata gambar. Pada kesempatan yang lain akan saya jelaskan tentang apa makna gambar dan rupa Allah. Apakah Allah itu seperti kita manusia yang memiliki fisik seperti kita, atau ada pengertian yang lebih dalam lagi? Antropomorfisme itu adalah inisiatif Allah sendiri. Dia yang berkenan menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia. Salah satunya dengan antropomorfisme. Ada banyak bentuk-bentuk penyataan diri Allah. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, antropomorfisme ini adalah salah satu bagian dari wahyu tersebut. Jadi, antropomorfisme ini bukan usaha pencarian manusia. Bukan hasil penelitian manusia, sehingga manusia itu bisa menggambarkan Allah dengan kalimat atau bahasa manusia. Tapi ini adalah inisiatif Allah sendiri. Karena Dia yang berinisiatif menyatakan dirinya dengan sifat-sifat dan bentuk-bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Manusia dapat mengenal Dialah Allah pencipta langit dan bumi, Dialah Allah yang benar. Karena kalau dalam konsep agama-agama lain, orang atau manusia yang berusaha mencari Allah akan menemukan Allah yang tidak benar. Sebagai contoh, ketika ada orang mencari Allah, dia ketemu dengan gunung yang besar, dia menganggap gunung itu memiliki kekuatan yang hebat atau gaib, maka dia akan menganggap itu Allah. Atau mungkin ada orang lain yang mencari Allah, dia menemukan sebuah pohon yang besar, lalu dia menganggap itu sebagai Allah. Jadi usaha manusia untuk mencari Allah akan mempertemukan manusia dengan ilah-ilah, bukan Allah yang sesungguhnya. Ada seorang yang bernama Ludwig Feuerbach mengatakan demikian. Alkitab adalah karangan manusia semata-mata. Jadi dia tidak memiliki kepercayaan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Lalu dikatakan bahwa Allah adalah proyeksi idaman manusia. Jadi Allah yang ada dalam konsep orang-orang teisme itu hanyalah proyeksi idaman manusia. Karangan manusia. Ide yang diciptakan oleh manusia sendiri yang entitasnya tidak tahu apakah benar atau tidak. Jadi dia memiliki sikap yang skeptis tentang kepribadian atau keberadaan Allah. Tapi Alkitab jelas menunjukkan bahwa pemikiran Ludwig di atas adalah salah atau keliru. Cara-cara yang Allah gunakan ini adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Alkitab jelas memberikan kesaksian bahwa Allah adalah pribadi yang menyatakan dirinya kepada manusia. Allah bukanlah karangan, Allah bukanlah proyeksi atau hasil dari pemikiran manusia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan Yesus berkata dengan jelas demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Alkitab itu menegaskan bahwa Allah itu roh. Sehingga Allah itu tidak mungkin dapat digambarkan oleh logika manusia. Ciptaan tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan tentang Allah yang adalah roh. Oleh sebab itu, karena Dia roh, Dia pun menyatakan dirinya menggunakan bahasa manusia atau sifat manusia yang disebut dengan antropomorfisme. Namun hal ini tidaklah membatasi bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Meskipun Allah adalah roh, Alkitab menuliskan semua wahyu yang diberikan Allah kepada manusia mengenai dirinya sendiri
dan merupakan satu-satunya sumber yang objektif mengenai Allah karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab menuliskan dengan jelas semua wahyu yang diberikan oleh Allah kepada manusia mengenai diri Allah sendiri. Karena apa? Alkitab adalah firman Allah. Kita akan melihat beberapa contoh antropomorfisme. Ada banyak contoh antropomorfisme dalam Alkitab, tapi saya tidak akan mungkin bisa menjelaskan semuanya, tentu akan memakan banyak waktu. Saya hanya memilih beberapa saja yang seringkali kita dengar atau kita baca di dalam Alkitab. Yang pertama adalah tangan Allah. Terdapat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1. Lalu jari Allah, Ulangan 9 ayat 10. Lalu mata Allah di dalam 2 Samuel 10 ayat 12. Kita akan perhatikan ayat tersebut satu persatu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu memiliki tangan. Pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar memiliki tangan? Bahkan tangan Tuhan dikatakan dalam ayat ini panjang. Seberapa panjang tangan Tuhan? Ingat, Yohanes 4 ayat 24 berkata Allah itu adalah roh. Jadi tangan Tuhan ini adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan supaya manusia itu mengerti, dapat memahami, dapat memikirkan, membayangkan, mengasosiasikan bahwa Allah itu punya tangan yang bisa menyelamatkan manusia. Lalu Ulangan 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Ulangan pasal 9 ayat 10 ini menuliskan bahwa Tuhan itu memiliki jari. Terdapat frase jari Allah. Apakah Tuhan benar-benar memiliki jari? Tentu tidak. Karena dia adalah roh. Dia tidak memiliki bentuk fisik seperti yang kita miliki. Dia tidak dapat kita gambarkan, dia tidak dapat kita pahami secara sempurna. Karena memang Tuhan menyatakan dirinya hanya sebatas apa yang dia mau kita ketahui tentang dia. Lalu 2 Samuel 10 ayat 12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, di dalam 2 Samuel ini dituliskan Allah itu memiliki mata. Seolah-olah Allah itu memiliki mata. Apakah benar Allah memiliki mata seperti yang kita miliki untuk melihat? Nah, ini hanyalah bahasa antropomorfisme. Jadi Tuhan itu menggunakan sifat-sifat atau bentuk-bentuk yang dimiliki oleh manusia supaya manusia dapat mengerti tentang dia. Contoh lain, ada wajah Allah dalam Bilangan 6 ayat 25, hati Allah Kejadian 6 ayat 6, bibir Allah Ayub 23 ayat 12, lidah Allah Yesaya 30 ayat 27, kaki Allah Keluaran 24 ayat 10, dan masih banyak contoh-contoh lain di dalam Alkitab. Saudara bisa mempelajari nanti membaca, ketika membaca Alkitab mungkin saudara ketemu wajah Allah, saudara ketemu punggung Allah, saudara ketemu kaki Allah, saudara ketemu lengan Allah, saudara ketemu bibir Allah dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh antropomorfisme di mana Tuhan itu mengenakan karakteristik manusia supaya dirinya itu dapat dipahami oleh manusia. Dia Allah yang transenden, maha tinggi, maha mulia. Dia juga Allah yang imanen, Allah yang bersama dengan kita, menyertai kita dan memperkenankan dirinya untuk kita kenal, sehingga kita pun dapat menyembah dia, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sekian pelajaran Alkitab hari ini. Saya berdoa supaya saudara semua memiliki motivasi yang kuat untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi, berdoa mengandalkan Roh Kudus sehingga rahasia firman Tuhan akan dibukakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.